Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Astuti dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 7. Saya di sini akan menjelaskan mengenai model pembelajaran daring melalui WhatsApp dan e-learning di kelas 12 62 Kota Serang pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Langkah pertama yang saya siapkan yaitu mengenai bahan ajar yang saya buat seperti video, PowerPoint, dan lain sebagainya yang nantinya akan saya upload sebelum pembelajaran dimulai. Masuk kepada pelaksanaan pembelajaran. Saya mengawali pembelajarannya dengan mengucapkan salam kepada peserta didik, lalu menanyakan kabarnya dan membagikan materi yang sudah saya siapkan seperti video dan PowerPoint. Setelah saya memberikan waktu beberapa menit untuk peserta didik membaca dan memahami materi tersebut, saya memberikan penjelasan terpisah mengenai materi yang sedang diajarkan. Nah, setelah itu saya mempersilahkan peserta didik untuk menanggapi maupun bertanya mengenai materi tersebut. Zuhri tauladan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah ini memiliki nama lengkap Nu'man bin Sabit bin Marzuban yang dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Sejak kecil, beliau sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalannya agar tidak lupa. Dan pada bulan Ramadan, beliau juga bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Imam Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanannya, beliau berguru kepada Atha bin Abi Rabah, ulama terbaik di kota Mekah dari generasi tabi'in. Jumlah guru Imam Abu Hanifah itu tak kurang dari 400 orang guru. 7 diantaranya itu dari sahabat Nabi, 93 itu dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at dan tabi'in. Imam Abu Hanifah ini dikenal dengan ulama yang terbuka. Beliau mau belajar dengan siapapun, semisal dengan tokoh Mu'tazilah dan Syiah. Meskipun demikian, beliau itu tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Sikap terbuka ini tertanam karena terbiasa hidup dengan kelompok yang berbeda. Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama orang yang berilmu. Pesan ini selalu disampaikan agar masyarakat bisa dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan. Imam Abu Hanifah juga tidak mau menerima bantuan pemerintah. Seluruh biaya hidupnya itu ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil usaha dagangannya. Hal yang berbeda dengan Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, yang biaya hidupnya itu ditanggung seluruhnya oleh Baitullah. Adapun kisah yang perlu diteladani dari Imam Abu Hanifah yaitu saling memuji dan berbaik sangka. Ketika Imam Malik berkata, "Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, wahai orang Mesir, wahai Al-Laits." Kemudian Al-Laits pun menceritakan ucapan pujian Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Lalu beliau menjawabnya, "Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda." Dan beliau menambahkan, "Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan jujur serta sempurna melebihi Imam Malik." Lalu kisah teladan yang perlu kita teladani juga yaitu bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Imam Abu Hanifah itu merupakan seseorang yang tidak menganggap bahwa pendapat selain dirinya adalah salah. Bahkan beliau itu pernah mengatakan, "Apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Ini yang dapat aku usahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, ia lebih patut diambil." Selanjutnya, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Qurashi.
Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman di halakohnya selama 13 tahun tanpa diselangi belajar kepada guru lain. Beliau juga tidak pernah mengembara ke negeri lain untuk mencari ilmu. Beliau hanya mencukupkan belajar ilmunya itu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in yang ada di Madinah. Dengan ketekunannya, beliau menjadi pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga pernah menimba ilmu dari beliau. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat kita pelajari seperti kitab Al-Muwatta dan Mazhab Maliki. Adapun kisah yang dapat kita teladani dari Imam Malik yaitu ia berani berkata tidak tahu kepada penanya, karena hal ini itu sangat penting. Seseorang yang berpengetahuan terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Ada riwayat yang mengatakan dari Ibnu Mahdi bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Lalu Imam Malik pun menjawab, "La uhsinuha," yang artinya aku tidak mengerti masalah itu dengan baik. Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik pun berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Setelah pembelajaran berakhir, saya mempersilahkan peserta didik untuk membuat list kehadiran di grup WhatsApp tersebut dengan sesuai nomor absennya. Setelah pembelajaran selesai, saya memberikan penugasan kepada peserta didik